Jadi inilah ilmu makrifat tingkat tinggi yang akan mengejutkan Anda semua. Ini karena menggugah hati yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ternyata dahulu sudah makrifat kepadanya, sudah makrifat kepada Allah, sudah bersaksi kepada Allah. Ini jelas sekali ada di surat Al-A'raf ayat 172 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana mengingatkan ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari sulbi. Nah, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Ya, betul, kami menjadi saksi supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai." Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, jadi di ayat ini kalau betul-betul dihayati, ditafakuri, jelas kita akan merasa terkejut yang luar biasa. Oh, jadi ternyata kita ini sudah makrifat. Kita ini sudah mengalami persaksian. Makanya tergugah hati kita. Karena kita sekarang kok tidak bisa mengingatnya, tidak tahu kepadanya. Bagaimana ini terjadi? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini, semuanya ternyata sudah dipersaksikan kepada Allah, sudah makrifat. Inilah ilmu makrifat. Nah, dipersaksikannya itu sebelum lahir ke bumi ini. Di hadis Bukhari dijelaskan lagi, Rasulullah SAW di sana menerangkan di halaman 733 ayat 9, dipersaksikannya itu di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya di alam rahim. Nah, ini menurut firman Allah tadi supaya di hari kiamat kita jangan lupa lagi kepadanya. Kenapa sekarang masih lupa? Malah banyak yang lupa. Nah, inilah makanya kami memberanikan diri membuat channel Tilawah Semesta ini, fokus membahas ilmu makrifat tingkat tinggi, agar kita semua tidak berleha-leha, tidak terlena dengan kehidupan ini. Nah, kami di sini langsung memberikan cara dan prakteknya, ya. Maka silakan saja disimak di video-video sebelum ini,
maupun kedepannya akan kami terus ingatkan dan kasih tahu cara agar bertemu dengan Tuhan, cara agar bermakrifat, agar bisa mengingat kepada Tuhan yang sebenarnya. Karena kita ini diamat-amati, dipantau supaya jangan lupa kepada Allah. Maka dari itu kita harus jeli, harus mentafakuri. Jangan sampai kita kalah dengan ujian ini sehingga kita lupa dan terlena dengan selain Allah, seperti dunia ini dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi ini bersangkutan ya dengan perasaan yang sangat dalam di dalam hati kita, dan mudah-mudahan ini menjadi perangsang kepada kita masing-masing supaya kita ini tidak ketiduran sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, sehingga kita lupa terhadap tugas hidup kita selaku hamba Allah. Yang tidak boleh lupa itu kan menjalankan perintahnya, seperti beribadah ataupun berakhlakul karimah kalau di luar ibadah. Nah, untuk menjalankan itu kami percaya pasti para sahabat semuanya, saudaraku, sudah menjalankannya atau sedang menjalankannya. Nah, kita di sini tinggal rasakan, sadari ketika kita sedang menjalankannya itu, apakah kita sambil mengingatnya atau tidak? Karena belum tentu yang beribadah juga itu sambil mengingat Allah. Di sini kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sambil mengingat Allah atau sekarang saja ya? Apakah kita sekarang sedang ingat kepada Allah? Sedangkan ketika beribadah pun kita ini yang menjadi titik sempurnanya ibadah itu adalah mengingat Allah. Sesuai firman Allah, aqimis sholata lidzikri, laksanakanlah sholat karena hanya untuk mengingatku. Nah, berarti jika ketika melaksanakan ibadah, sholat contohnya, tapi tidak sambil mengingat Allah, pikiran malah kesana kemari atau membayangkan kesana kemari, apakah itu ibadah? Nah, mungkin kalau secara syariat itu sudah tepat karena hukum fikihnya sudah dilaksanakan, rukun, tata cara, syarat sahnya mungkin sudah dipakai. Nah, mungkin untuk secara batinnya, karena di dalam diri kita ini tidak hanya raga, tapi ada jiwa, ada raga. Maka samakan frekuensinya, samakan bawa ibadah semuanya, agar ibadah ini kita tidak hanya sembah raga ya, karena kalau sembah raga saja tidak dibarengi dengan simbah jiwa, sembah rasa, itu tidak ada bedanya dengan olahraga. Nah, maka sadarlah ketika kita sedang sholat, ingatkan kembali, karena kita sudah bisa bersaksi dahulu waktu kita masih di alam rahim, sudah makrifat kepada Allah,
Jadi kita tinggal sadarkan kembali ketika kita sedang berkegiatan, beribadah, di luar ibadah, apapun sehari-hari kita sadarkan kembali bahwa kita ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menakdirkan. Ada istilah, salah satu dari sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Kenapa? Ya karena semuanya adalah Allah, takdir Allah, minallah dari Allah, billah oleh Allah, lillah karena Allah, sehingga jadi aurat wiri di makom torikoh. Allah, 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 la maksuda illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah. Nah itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cuman kita sering istilahnya dipengkolkan ya, agar istilahnya digoda, agar kita lupa terhadap itu, terhadap titik itu. Nah jadi inilah ilmu makrifat. Jangan terkejut ya, walaupun ini mengejutkan kita, tapi ini emang haknya. Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Ya kami berharap, kami berdoa kita semua agar selamat di dunia dan di akhirat dengan ilmu makrifat ini, ilmu makrifatullah, dan ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Nah, sadari kembali kita masing-masing. Jadi sekarang alhamdulillah berarti kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saudaraku ya, singgah di channel yang sederhana ini. Di sini kita jujur ya, tidak berbohong lagi bahwa ternyata kita sadar, oh iya kita semua di sana, di sini, sedang itu, sedang ini, semuanya adalah kehendak Allah ya. Ingat kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, banyak sekali orang-orang yang ingat kepada Allah itu cuman ingat kepada namanya. Tapi dengan cara ini kita akan ingat tidak hanya terhadap namanya saja, tapi ingat juga terhadap zat yang diberi nama Allah atau diberi nama Tuhan. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, pakailah pikiran yang mendalam, terus fahkum bidawahi, rasakan, sesuaikan dengan hukum-hukumnya, dan jujurlah selalu, sadarlah selalu bahwa kita ini semuanya adalah kehendak Allah ya. Jangan sampai kita ini lupa lagi kepadanya. Nah, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Allah. Selalu ingat, sebanyak-banyaknya ingat. Karena kita ya banyak lupa, maka disuruh banyak mengingat. Kan sering kita membacanya. Ini ada di sebuah sholawat yang ujungnya fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Ingatnya kepada Tuhan itu harus sebing-bilangan nafas dan kedipan mata, agar kemakrifatan kita
terjaga, dan selalu ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya Tuhan itu betul-betul melarang kita untuk lupa kepadanya. Ini kan sudah dibuktikan di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Di sana kan kita sebenarnya sudah tahu kepada Allah itu, sudah makrifat kepadanya, sudah bersaksi ya di dalam ayat itu. Kemudian di ayat 173-nya juga ditegaskan lagi bahwa semuanya kita ini agar tidak menyalahkan kepada orang tua karena kita telah lalai, telah melupakannya. Nah, di sini marilah kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan kembali pikiran kita untuk meneliti dan mentafakurinya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat, bisa kembali kepada Allah, tidak tersesat ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, sudah tahu harus kemana kita berpulang. Karena sebetulnya kita sudah diberitahu dengan ayat, dengan firman-Nya itu melalui wahyunya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna, kami semua bersaksi. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan mengatakan lalai kepadanya. Sebab kalau lupa atau lalai lagi kepada Allah, ya lupa lagi kepadanya, tidak tahu, tidak makrifat, ini cuma kesalahan kita sendiri. Ini kan ilmu makrifat tingkat tinggi. Kita sendiri yang salah jika kita tidak makrifat, tidak tahu kemana kita berpulang nanti, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena ya mungkin kita tidak mau tahu tentang agama sendiri, karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian, ya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh itu kan karena lupa itu jadi kita bodoh, sebagaimana ini telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, di dalam pengertian ingat di sini kan ada tiga macam pengertian. Yang pertama ada yang mengartikan ingat itu harus banyak zikir atau wirid, seperti membacakan kalimah thayyibah. Contohnya ya takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak itu dengan memperhaturkan hukum-hukumnya, seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan Tuhan, dan jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti
semua perilaku kita akan dipertanggungjawabkan. Itu pengertian yang kedua. Dan pengertian ingat yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat itu sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Al-Hikam. Di sana para arif billah menafsirkan tentang ingat kepada Allah itu, yaitu harus benar-benar kita ini selaku manusia yang ada di jagat raya ini emang dilarang keras untuk lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan tentang ingat itu harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan kolbu, urusan hati. Ini tidak bisa dengan begitu saja. Walaupun ya yang pertama, pengertian pertama tadi, pengertian kedua tadi itu tidak salah. Itu penafsiran tingkat dasar istilahnya. Tapi kita harus ingat, kalau tentang pekerjaan kolbu itu harus fahakum bidawahir, sesuai dengan kenyataan, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan yang sebenarnya, ini melalui proses-proses tertentu, biasanya perlu latihan dan memerlukan pengabdian yang benar-benar matang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah dan amal baik lainnya. Karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat itu cuma kepada yang sudah diketahui. Kolbu itu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama-sama rasakan atau tanya hati kita masing-masing secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ada juga di dalam kitab Sirrul Asror di dalam halaman 80. Di situ telah dijelaskan yang berbunyi, wa amma natijatu dzikrur ruh fahuwa musyahadatu anwa'i tajaliyati sifati, yang artinya yang dikatakan zikir ruh, ingat secara yang level ketiga tadi, itu adalah menyaksikan tajalli sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir sudah bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu harus mengetahui terlebih dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah, akidah ketuhanan, harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, sudah sering dibaca ya, padahal ini setiap ba'da sholat biasanya suka diucapkan, suka dibacakan, yang berbunyi afdolul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kalau kita pahami, benar-benar kita
dalami secara mendalam, ini kan afdhalul dzikri, yang paling utama mengingat atau zikir itu adalah fa'lam. Fa jawabnya ada di dalam kalimat i'lam. Jadi utamanya ingat, utamanya zikir itu adalah fa'lam. Harus mengetahui, kita itu harus tahu dulu siapa yang diingatnya, baru kita bisa mengingatnya. Fa'lam, harus ketahui annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam ayat ini kita semua kan jadi memahami. Bahkan para arif billah di dalam kitab tasawuf, seperti dalam kitab hikam itu menunjukkan betul-betul kita ini harus makrifat kepada Tuhan, harus makrifatullah. Ya, ilmu makrifat ini makanya kami pentingkan untuk sahabat tilawah semesta semuanya, dengan harapan agar kita semua bisa kembali mengingatnya dan tidak lalai terhadapnya. Ya, maksudnya supaya kita ingatannya kepada Tuhan itu benar-benar dapat dirasakan atau fahkum bidawahir, sesuai terasa kebenarannya dengan kolbu kita sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan ini harus memakai amrun jauki atau perasaan yang mendalam atau ceritaan yang jujur sesuai dengan buktinya. Nah, ini sekarang maksudnya seperti ini ya, agar kita benar-benar mengingatnya itu, agar kita mengetahui untuk kita bisa mengingatnya. Seperti contoh kita sedang apa gitu ya, kegiatan apapun nih, baik di dalam beribadah maupun di luar ibadah. Kita ini contohnya sedang melihat gunung contohnya ya. Gunung itu berbentuk kerucut contohnya ya, dan berwarna hijau contohnya. Nah, si gunung ini kan berwarna hijau atau berbentuk kerucut. Nah, sebenarnya di sana itu ya ada Tuhan. Ya, kenapa maksudnya? Ya, kan si hijaunya gunung atau bentuk kerucutnya gunung itu karena Allah telah menghendaki si gunung itu berwarna hijau dan berbentuk kerucut. Karena kerucut dan hijau tidak bisa membuat gunung, gunung pun tidak bisa membuat warna hijau dan berbentuk kerucut. Tapi Allah yang membuat gunung, yang menciptakan gunung, dan Allah yang menghendaki warna hijau dan berbentuk kerucut terhadap gunung tersebut. Ya, buktinya kan ada yang gunung itu bentuknya tidak kerucut, ada yang tidak warna hijau juga, karena gunung tidak semuanya ya berwarna hijau dan bisa membuat warna hijau dan berbentuk kerucut. Nah, di sanalah ada Allah yang telah menghendaki timbul di sana. Ya Qadir, hei zat yang menghendaki. Nah, Qadir itu kan itu identiknya atau talajumnya itu dengan sifat kudrat, salah satu dari sifat 20 yang wajib di Allah. Nah, kudrat itu kan sifat ma'ani, yang mana itu tidak terpisah dengan zatnya. Nah, itu kita tahu kepada Allah, makrifat kepadanya. Jadi kita berzikir, beringat, mengingatnya karena kita tahu, oh iya ada Allah, tahu menemukan Allah di sana, di dalam manisnya gula, di dalam asinnya garam, di dalam ladanya cabai contohnya.